Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau cerita-cerita aja sama kalian. Kalau misalnya saya kemarin lagi ngebenerin sebuah TV merek Samsung seperti ini, LED, dengan tipe ini teman-teman, UA32C5000. Rusaknya kita akan cari tahu sebentar lagi. Saya langsung bongkar casing belakangnya ya, padahal belum saya tes. Sekarang begitu udah saya bongkar casing belakangnya, langsung saya tes. Colokin ke arus listrik 220 volt. Ternyata kerusakannya seperti itu teman-teman. Dia itu ada bunyi seperti on, tapi layarnya nggak hidup. Dia tuh kayak protek gitu loh. Jadi begitu dia tuh mau hidup, ada yang rusak, abis itu sama dia protek dan mati lagi. Dan dia terus-terusan berulang. Kira-kira apanya yang rusak dan gimana cara betulinnya, apa aja yang harus diganti? Teman-teman bisa tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita bisa lihat ya, di sini lampu standby-nya kedip-kedip seperti itu, dibarengi sama bunyi speaker yang on, nggak sampai penuh onnya. Terus lampu backlight tuh nggak hidup sama sekali. Lampu backlight, maksudnya backlightnya nggak hidup sama sekali, berkedip pun tidak. Sekarang lampu backlightnya saya copot dan saya pengen coba hidupkan tanpa backlight. Kira-kira apakah masih protek? Ternyata sama aja teman-teman, masih protek. Sekarang kita lihat di sini ada informasi tegangan. Ya, kita bisa baca di papan ini. Dan tegangan untuk backlight adalah 188 volt. Kalau TV ada keterangan tegangannya seperti ini, enak teman-teman. Kalau rusak kita tinggal bandingkan tegangan-tegangan yang kita ukur dengan tabel ini gitu. Dan ini ada beberapa buah pin dan disitu ada informasinya. Ada tegangan 12 volt, 12 volt, 12 volt, 5,3 volt, detek, dan lain-lain teman-teman. Kita coba ukur aja satu persatu sambil kita bandingkan dengan tabel. Kira-kira tegangan mana yang kurang. Saya ambil alphameter digital, saya pakai skala 200 volt DC, dan saya mau tes tegangan mulai dari nomor 1 sampai terakhir. Saya mendapati tegangan 13 volt ada, atau 12 volt ya ini ya. Di sini terukur 13 volt ada. Tegangan yang maksudnya kaki yang harusnya nggak ada tegangan, nggak ada tegangannya dia. Kemudian yang 5 voltnya juga ada. Tuh, seperti yang bisa kita lihat di papan. Seperti yang bisa kita lihat di ini teman-teman, alphameter digital. Tuh. Tegangannya ada 12 volt dan tegangan-tegangan kecil ada. Sekarang kita cek tegangan yang ini. Tegangan backlight kita dapati di sini
97,8. Kita dapatin lampu, kita dapati backlightnya bertegangan 97,8 atau 98 volt. Tegangan ini kurang teman-teman, harusnya tegangannya 188 volt. Jadi tegangan ini kurangnya banyak, 100 volt. Dari mana kok? Dari mana? Bagaimana? Bagaimana? Kenapa kok bisa berkurang? Mungkin karena elko ini rusak. Ini adalah elko di bagian backlight, di bagian inverter backlight. Ternyata saya dapati ada satu buah elko yang berukuran 200 volt. Ada yang belendung. Elko yang rusak seperti ini biasanya bisa menyebabkan tegangan jadi ngedrop. Jadi saya harus ganti elkonya. Sebelum saya mengganti elko, saya cek bagian bawah PCB. Ternyata TV ini pernah dibongkar dan pernah diservis. Ada beberapa komponen yang pernah dicek dan diganti kayaknya. Gak jadi soal, yang penting penyakitnya sekarang udah ketemu teman-teman. Tegangan yang ngedrop bisa terjadi karena elko 200 volt 25 mikrofarad yang rusak ini. Langsung aja saya ganti. Di sini letaknya ya. Elko ini ada 3 buah. Ada 4 buah ding. Saya akan coba menggantinya dengan yang baru. Kalau misalnya ukurannya nggak sama persis, saya akan ganti dengan ukuran yang agak lebih besar. Yang saya punya ini berukuran 250 volt 33 mikrofarad. Karena saya nggak dapat yang sama persis di toko komponen elektronik. Sebetulnya sayang sih, harusnya ukurannya sama persis ya. Tapi nggak apa-apa deh. Moga-moga aja bisa. Setelah saya pasang dan saya solder, kita bakal uji coba gimana kira-kira hasilnya. Tegangannya mau berubah jadi 188 volt apa masih tetap 98 volt. Jadi TV ini waktu mau hidup dia mendeteksi tegangan backlight itu berkurang separuh. Makanya dia langsung mematikan diri. Untuk memastikan sembuh apa enggak, kita cek dulu. Kita tes dulu, colokin ke arus listrik 220 volt. Dan hasilnya adalah TV-nya tetap nggak mau hidup teman-teman. Berarti bukan cuma elko aja yang rusak, ada komponen lain kayaknya yang rusak. Di sini saya perhatikan ada banyak jumper yang istilah saya tuh ngefong. Jadi jumper ini udah berkarat gitu. Terus ada komponen-komponen seperti lilitan ini yang kakinya berkarat. Bisa jadi karena ada komponen yang nggak nyambung sebagaimana mestinya, makanya tegangannya jadi berkurang. Ini saya congkel sedikit aja dia patah gitu, dan kakinya itu isinya udah karat semua, nggak ada logamnya sama sekali. Logamnya itu udah berubah menjadi karat. Seperti elko ini kakinya udah berkarat banget. Begitu dicongkel sedikit ternyata patah dan isi kaki elko itu udah karat semua. Jadi harus diperbaiki teman-teman. Terus ada beberapa buah optocoupler, ada 3, ada 4. Optocoupler ini 817 atau bisa kita ganti dengan PC817.
karena yang aslinya juga 817 sih, meskipun bukan PC depannya. Kita akan ganti ke 4 buah optocoupler itu karena kaki optocouplernya udah rusak teman-teman. Sambil kita ganti jumper-jumpernya menggunakan kabel tunggal seperti ini. Dan ini adalah optocoupler PC817 yang akan kita gunakan untuk menggantikan kaki-kaki komponen, kaki-kaki optocoupler yang kakinya udah berkarat. Setelah penggantian seperti ini jadinya. Jumper-jumpernya udah saya ganti seperti ini. Ya, lumayan. Tuh. Semoga dengan mengganti jumper ini selesai urusan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tuh. Dasa jumper, dasa kerok, dasa kikir, dasa solder. Nah, ini ada sebuah kapasitor 183J 1600 bukan 2000 volt. Kaki elko udah saya perbaiki ya. Udah dalam keadaan bagus. Moga-moga aja sembuh gitu ya. Terus optocoupler juga udah saya ganti semua. Komponen yang kelihatan rusak kakinya udah saya ganti semua. Dan sekarang kita akan uji coba. Kira-kira sembuh apa enggak? Moga-moga aja sembuh. Kalau enggak sembuh, ya kita perbaiki lagi. Teman-teman, ada sebuah kapasitor yang saya ganti karena kakinya memang udah rusak ini ya. Baiklah teman-teman, setelah kapasitor di bagian hot ini saya ganti karena kapasitornya rusak ya. Kapasitornya tuh kakinya udah patah karena berkarat. Jadi saya ganti dengan ukuran yang sama. Teman-teman kalau dengar suara-suara yang enggak suara saya, maklum ya. Itu bukan dari bukan dari keluarga saya teman-teman. Bukan dari kru maksudnya. Dan sekarang saya mau coba langsung tes kira-kira berhasil apa enggak ya. Nah, kayak gini hasilnya. Avometer saya agak error nih, kena bias tegangan dari trafo. Sekarang udah enggak. Masih ada suara-suara seperti yang sebelumnya teman-teman. TV ini gagal start dan protect. Sekarang untuk membuktikan kerusakan itu ada pada backlight, kita akan cek ya. Kalau tegangan di sini teman-teman, kalau tegangan di kaki dioda yang ini di anoda berapa? 98 volt, di katoda 98 volt. Aturan setelah melewati dioda ini tegangannya bakal berubah jadi 188 volt, tapi kan ini enggak, tegangannya tetap. Artinya rangkaian inverternya ini enggak bekerja teman-teman. Saya udah cek VCC dari inverter itu, VCC dari driver backlight itu ada 12 volt, tapi di kaki-kaki yang lain nggak ada tegangan sama sekali teman-teman. Harusnya ada. Dan udah saya cek dioda penyearah dan lain-lain masih dalam keadaan baik. Elko-elko yang lain juga masih dalam keadaan baik. Dan kecurigaan saya hanya terletak sekarang pada
driver backlight. Ini dia IC driver backlightnya, tipenya adalah agak susah bacanya teman-teman, SVC, bukan SELC 2010M. Ini yang saya curigai banget rusak. Ini ada dioda, tapi saya cek masih dalam keadaan baik. Terus MOSFET-nya dalam keadaan baik juga. Di kaki nomor 1 ada tegangan, kaki nomor 3 ada tegangan, tapi di kaki-kaki yang lain nggak ada tegangan ya teman-teman. Biasanya kalau IC-nya rusak itu di jalurnya sebetulnya ada tegangan, tapi karena dipasang IC akhirnya tegangannya ngedrop. Biasanya sih seperti itu. Intinya kalau ini ada dioda ya, ini ada dioda. Kalau misalnya tegangan, aduh, jatuh kan kameranya. Intinya teman-teman, kalau tegangan di sini dan di sini, di anoda dan di katoda pada dioda backlight, ini pada dioda inverter backlight, kalau misalnya TV baru dihidupin, tegangan di anoda dan katoda ini sama. Tapi begitu TV on, nanti di katoda atau di bagian positif dari dioda itu tegangannya bakal naik sesuai dengan tegangan yang tertera pada papan 188,5 volt kalau untuk power supply ini. Tapi ini nggak bekerja sama sekali, artinya tegangannya tetap sama antara anoda dan katoda. Berarti rangkaian inverternya memang nggak bekerja teman-teman. Saya mau coba cari ada nggak IC inverternya di sekitar sini. Kalau nggak ada ya nggak saya pasang. Saya mau cari cabutan kalau misalnya ada. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi ya. Terus opsi ketiga adalah mengganti 1 unit power supply. Kayak gitu ceritanya. Kita ambil yang gampangnya aja teman-teman. Teman-teman terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye. Bye-bye. Saya nggak bisa ngomong kenceng-kenceng ini.